semuanya, jadi di video kali ini adalah materinya tentang router 4 OSPF. Kita siapkan topologi 4 mikrotik dan 4 PC. Yang pertama kita buka mikrotik 1. Lalu kita ketikkan admin. Passwordnya 0, enter, N. Lalu kita ketikkan password. Nah, di sini kita kan /IP/dhcp client /print. Nah, sudah mendapatkan bound. Sebelum itu saya sudah masuk ke CMD ya teman-teman. Jadi kita langsung masukin box saja. Di sini kita cari sistem, lalu identity. Di sini kita kasih nama R1 OSPF. Lalu kita oke. Setelah itu kita klik tool, terus enable, oke. IP DNS kita kasih 88.8. Kita checklist allow remote request, lalu kita oke. Setelah itu kita ke IP firewall NAT, chainnya SRC NAT, auth interface-nya header 1, actionnya masquerade. Lalu kita cek new terminal, ping detik.com. Jika seperti ini, itu tandanya connect ya. Oke, setelah itu kita ke IP address, lalu tambahkan IP 10.10.10.1/30 header 2. Lalu kita tambahkan lagi IP 192.168.10.1/24 header 3. Setelah itu kita masuk ke topologi. Kita langsung masuk ke mikrotik 2. Kita klik. Di sini kita ketikkan admin, enter, lalu passwordnya 0, enter. Di sini N, kita masukkan password ulang yang tadi. Lalu di sini kita ketikkan di sini /system /identity /set name. Kita di sini buat R2. Kita ketikkan saja R2 OSPF. Lalu kita enter, kita ketikkan lagi /tool /romon/ kita di sini ketikkan set enable yes. Oke, kita masuk ke winbox router 1, lalu kita new winbox. Di sini kita langsung saja connect to Romon. Di sini ini sudah muncul R2 OSPF, kita klik, lalu kita connect.
Di sini kita langsung aja ke IP address, kita ketikkan 10.10.10.2/30, kita arahkan ke header 1, lalu kita oke. Kita tambahkan lagi IP 20.20.20.1/30, kita arahkan ke header 2, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi IP 192.168.20.1/24, kita arahkan ke header 3, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke IP routes. Di sini kita tambahkan, kita biarkan saja ini 000, kita langsung saja ketikkan gateway. Kita masukkan 10.10.10.1, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke IP DNS, kita checklist allow remote request, kita tambahkan 8.8.8.8. Setelah itu kita oke. Kita masuk ke IP firewall NAT, kita tambahkan di CNS RCNAT on the interface-nya jadi 1, actionnya squared, lalu kita oke. Setelah itu kita cek new terminal ping detik.com, lalu enter. Oke, sudah connect ya. Kalau seperti ini itu tandanya sudah connect. Setelah itu kita masuk ke topologi, kita nyalakan MikroTik 3, lalu kita klik di sini. Seperti biasa kita ketikkan admin, lalu enter, passwordnya 0, kita ketikkan N, kita masukkan password, enter, lalu kita ulang password yang tadi kita masukkan. Di sini kita ketikkan slash system slash identity slash set name R3 OSPF, lalu kita enter, kita ketikkan lagi slash tool slash romon slash set, kita slash set, lalu enable yes. Oke, kita masuk ke Winbox router 2. Di sini kita langsung saja ke new Winbox. Di sini kita connect to Romon, kita cari R3. Nah, ini sudah ada, lalu kita langsung saja konekkan. Lalu kita ke IP address. Di sini kita tambahkan IP nya 20.20.20.2/30, kita arahkan ke header 1, lalu kita oke. Lalu di sini kita masukkan IP 30.30.30.1/30, kita arahkan ke header 2, lalu kita oke. Kita tambahkan lagi, kita ketikkan IP 192.168.30.1/24, kita arahkan ke header 3, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke IP routes, kita tambahkan, kita biarkan DST address-nya 000, lalu kita isi aja gateway-nya, yaitu kita masukkan 20,
1.20.20.1, lalu kita oke. Setelah itu kita ke IP DNS. Seperti biasa, kita checklist allow remote request, kita ketikkan 8.8.8.8 lalu kita oke. Setelah itu kita ke IP firewall NAT, kita ketikkan di sini chainnya srcNAT, out interface dari 1, actionnya mesh squared, lalu di sini kita oke. Setelah itu kita cek internetnya di new terminal, kita ketikkan pingdetik.com. Sudah seperti ini. Jika seperti ini, itu tandanya connect internetnya. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke topologi. Kita langsung hidupkan MikroTik 4 atau router 4 ini. Kita klik, lalu kita tunggu. Di sini kita seperti biasa ya teman-teman, kita ketikkan admin, lalu enter, terus passwordnya 0, kita ketikkan n, kita masukkan password di sini. Di sini kita ketikkan slash, kita ketikkan slash system identity set name R4 OSPF. Setelah itu kita ketikkan slash tool slash romon slash set enable yes. Setelah itu kita masuk ke Winbox. Kita masuk ke Winbox router 3. Di sini kita langsung saja klik new Winbox. Di sini kita langsung connect to Romon. Di sini kita cari router 4 OSPF. Setelah itu kita masuk ke address, lalu kita ketikkan 30.30.30.2/30, kita arahkan ke address 1. Lalu kita tambahkan lagi IP 192.168.40.1/24, kita arahkan ke header 2, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke IP routers. Di sini kita tambahkan, kita biarkan saja 00. Kita langsung saja masukkan gateway-nya 30.30.30.1, lalu kita oke. Setelah itu kita lanjut ke IP DNS. Kita cek, kita tambahkan 8.8.8.8. Kita checklist allow remote request, lalu kita oke. Kita masuk ke IP firewall NAT. Kita seperti biasa kita tambahkan chainnya srcNAT, out interface-nya dari 1, lalu actionnya mesh squared, lalu kita oke. Setelah itu kita cek internet, kita ping ke detik.com, lalu kita enter. Seperti biasa ini connect. Setelah itu kita langsung saja masuk ke router 1. Kita langsung kita ketikkan routing. Di sini kita cari routing. Kita ketikkan OSPF, lalu kita ke interface, kita tambahkan ini namanya, boleh diganti boleh enggak. Kita kan ini router ID yaitu 1.1.1.1. lalu di sini kita disable, kita checklist, lalu kita oke.
Setelah itu kita masuk ke areas, lalu kita ketikkan di sini networknya kita ganti 0.0.0.1, tipenya kita ganti stub, samresnya kita checklist. Setelah itu langsung saja kita oke. Di sini kita masuk ke interface template, kita tambahkan interface header 1, networknya kita ketikkan, kita header 1 kita kasih IP 10.0.137.0/24, lalu kita oke. Lalu kita kopikan saja, kita tambahkan header 2, IP-nya 20.20.20.0/30, kita kasih kos 10 port 1, lalu kita oke. Setelah itu kita kopikan header 2, lalu kita kopikan header 2, lalu di sini kita ganti headernya menjadi header 3, lalu networknya kita tambahkan 30.30.30.0/30, costnya kita 10, portnya 1, lalu kita oke. Setelah itu kita langsung masuk ke R2 OSPF, kita klik router 2, lalu kita klik routing OSPF, lalu kita ke interface. Ini namanya bebas, boleh diganti apa enggak. Router ID-nya kita ketikkan. Ini kayaknya aku mau tambahkan nama /R2, lalu kita tambahkan router ID-nya menjadi 1.1.1.2. Di sini kita reboot connected, kita checklist, lalu kita oke. Kita masuk ke areas, kita tambahkan namanya, boleh diganti boleh enggak. Area ID kita tambahkan 0.0.0.1, tipenya kita ganti ke stub, samres kita checklist, default cost kita tambahkan 1, lalu kita oke. Kita masuk ke interface template, tambahkan di sini, kita tambahkan header 1, ini networknya kita tambahkan, kita masukkan 10.10.10.0/30, costnya 10, portnya 1, lalu kita oke. Tambahkan saja atau double klik juga boleh. Di sini kita tambahkan menjadi header 2, lalu networknya kita tambahkan IP-nya 20.20.20.0/30, ini costnya 10, portnya 1, lalu kita oke. Di sini kita tambahkan interface-nya, kita kopikan dulu header 2, terus kita tambahkan header 3, lalu kita ganti networknya menjadi 192.168.20.0/24, costnya 10, portnya 1, lalu kita oke. Setelah itu kita masuk ke Winbox lagi, kita klik R3, kita klik routing, lalu SPF, kita klik interface, kita tambahkan
Di sini saya mau mengganti nama dulu atau menambahkan name, tapi bebas boleh ditambahkan atau tidak. Di sini saya tambahkan, maaf ini ada kesalahan. Di sini saya tambahkan menjadi R3, lalu saya kasih router ID 1.1.1.3. Di sini tersebut kita connected, kita checklist lalu oke. Lalu kita ke areas. Setelah itu kita tambahkan ini areas, kita ganti saja menjadi 3. Lalu tipenya kita ganti stub. New summaries kita checklist, dan default cost kita tambahkan 1, lalu kita oke. Setelah itu kita ke interface template, kita tambahkan interface, kita ganti menjadi 1. Networknya kita tambahkan menjadi, maaf di sini kita tambahkan lagi 20.20.20.0/30. Costnya kita 10, portnya 1, lalu kita oke. Setelah itu kita double klik header 1, kita ganti menjadi header 2, kita tambahkan networknya atau kita ganti menjadi 30.30.30.0/30. Costnya 10, portnya 1, lalu kita copy header 2, lalu kita ganti menjadi header 3. Networknya kita ganti menjadi 192.168.30.0/24. Costnya 10, portnya 1, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke Winbox router 4, kita cari routing OSPF, lalu kita ke interface. Di sini aku ganti namanya menjadi R4, tapi bebas juga. Router ID-nya aku ganti menjadi 1.1.1.4. Restibut juga kita ketik restibut connected, kita checklist lalu oke. Setelah itu kita ke areas, kita tambahkan di sini, kita tambahkan saja menjadi 1, lalu tipenya kita stub, no summaries kita checklist lalu oke. Default cost kita tambahkan 1 lalu oke. Maaf, lalu kita ke interface template, kita tambahkan di sini header 1, networknya costnya kita ganti 10, portnya kita ganti 1, networknya kita tambahkan menjadi 30.30.30.0/30 lalu oke. Di sini kita langsung kopikan saja, klik header 1 lalu copy, ganti headernya menjadi header 2, networknya kita ganti menjadi 192.168.40.0/24. Costnya 10, portnya 1, lalu kita oke. Setelah itu kita balik ke topologi, kita nyalakan PC 1, lalu kita klik di sini, kita ketikkan IP. Maaf ini ada kesalahan, ketikkan IP
192.168.10.24. Lalu kita ketikkan lagi 192.168.10.2.1. Kita tunggu. Lalu kita langsung ke PC 2 saja. Kita klik PC 2. Lalu kita ketikkan IP 192.168.20.2/24. Kita ketikkan lagi IP-nya 192.168.20.1. Sudah jadi ya. Langsung saja kita ke PC 3. Kita klik PC 3. Ketikkan IP 192.168.30.2/24. Kita ketikkan 192.168.30.1, lalu enter. Langsung saja kita ke PC 4. Kita nyalakan, lalu kita klik PC 4. Lalu kita ketikkan saja IP 192.168.40.2/24. Ketikkan lagi 192.168.40.1, lalu enter. Sudah nyala ya. Dan sekarang kita coba ketikkan ping 192.168.10.2. Ternyata nyala. Lalu kita ping ping 192.168.20.2. Ternyata nyala juga. Langsung saja kita ping router 3. Ping 192.168.30.2, lalu enter. Router 3 juga sudah nyala. Lanjut kita router 4. Kita ping. Mohon maaf, di atas ada kesalahan, yaitu saya tidak menambahkan 2 setelah 40. Lalu kita ping ulang saja. Kita ping router 4, yaitu ping 192.168.40.2, lalu enter. Berhasil. Mungkin segini saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.